Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku pada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tidak lupa di hari yang fitri ini, saya beserta keluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya serta keluarga mengucapkan minal aizin wal faizin kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kesalahan kita baik yang tidak disengaja maupun disengaja dilebur dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali fitrah. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang keunikan bambu, yang mana bambu ini masih banyak yang kurang paham. Karena apa? Mereka tidak paham serta memahami. Mereka sudah tersugesti oleh bambu yang konon katanya, yang diceritakan dan diceritakan lagi. Nah, banyak teman-teman yang tidak bisa membedakan. Padahal ini termasuk bambu yang masih tergolong mudah untuk ditemukan. Tapi karena mereka sudah tersugesti oleh yang konon katanya harganya miliaran, jadi ilmu logikanya tidak dipakai. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bambu unik yang saya maksud. Walaupun ini sudah beberapa kali saya upload, tapi masih banyak teman-teman yang kurang paham. Nah, bambu apakah? Yaitu bambu ini teman-teman, bambu tumpang sari. Nah, ini bambu tumpang sari. Nah, kenapa kok ini banyak orang kurang paham? Nah, ini teman-teman. Nah, mereka ini beranggapan ini bambu petuk, karena saya sering melihat di grup-grup bambu, khususnya mereka yang penggila bambu petuk, terus mereka yang baru belajar, ini mengatakan bambu petuk. Nah, karena apa? Mereka hanya ikut-ikutan, sudah tergiur oleh uang apabila menemukan bambu petuk. Nah, ini sugestinya sudah dimasuki oleh duit yang banyak. Nah, jadi apa? Mereka menganggap bambu seperti ini bambu petuk. Padahal kalau dalam grup bambu unik, ini namanya bambu tumpang sari. Nah, bambu tumpang sari itu sudah masuk pakem bambu unik, cuman masih tergolong mudah untuk ditemukan. Karena apa? Kemungkinan setiap rumpun bambu itu ada bambu tumpang sari. Nah, bambu tumpang sari itu bambu yang bagaimana? Nah, ini teman-teman, bambu tumpang sari. Nah, itu bambu yang alisnya, nah ini yang dinamakan alis. Alis itu cincin bambu alis. Nah, kalau tumpang sari ini dua alis yang bertumpuk. Nah, namanya juga tumpang. Itu artinya tumpuk. Ya, jadi kalau tumpang sari itu bambu yang alisnya itu bertumpuk dua, atas bawah. Nah, walaupun yang atasnya ini hanya mata. Nah, ini mata. Jadi ini bukan buta, ini mata. Walaupun ini mata, tetap dihitung teman-teman. Nah, ini dua alis yang bertumpuk. Kalau satu alis, nah kayak gini teman-teman. Nah, ini namanya satu alis atau satu cincin bambu. Nah, sedangkan yang bawah ini dua alis yang bertumpuk. Nah, itu yang dinamakan tumpang sari. Tapi mereka, khususnya orang yang penggila petuk,
orang yang masih awam, terus kurangnya pengetahuan, mereka bilang ini bambu petuk. Karena apa? Mereka hanya melihat ini, teman-teman, ranting bawah sama atasnya. Nah ini, karena saya melihat banget, sering bilang bambu petuk. Nah ada juga yang bilang carang sejajar, yaitu karena apa? Mereka hanya melihat ini carangnya sejajar tanpa melihat adanya mata tunas di sini. Harusnya kalau sejajar ini, yang di sini ini enggak ada alis, jadi murni antara bawah satu alis. Nah ini yang dinamakan sejajar misalnya ini. Nah sedangkan ini 2 alis, walaupun ini tetap ini bukan sejajar, teman-teman. Nah ini perlu teman-teman ketahui, karena banyak juga yang bilang sejajar, padahal ini murni tumpang sari. Nah mereka itu hanya melihat bertumpu pada ranting. Nah ini atas bawah, ini sejajar tanpa melihat ada ini alis lagi, padahal ini ada mata tunasnya. Walaupun ini enggak ada matanya, tetap ini bukan sejajar, namanya tetap tumpang sari. Kalau ini enggak ada matanya, ini tumpang sari plus buta, bukan ranting sejajar. Nah ini suatu pengetahuan yang harus benar-benar dipahami. Nah, ini ranting sejajar bagi mereka yang awam. Nah karena apa? Logika mereka itu sudah tidak terpakai. Nah padahal apa? Untuk menghitung bambu itu aslinya mudah. Nah seperti ini. Nah ini, yang ini hanya mata tunas. Walaupun hanya mata tunas, itu harus tetap disebut. Nah dari di sini nih, misalnya kita hitung, cara menghitung bambu kanan kiri, ini walaupun mata tunas ini harus dihitung kanan kiri kanan. Nah kalau ranting sejajar misalnya ini TS sejajar, harusnya ini kanan kiri, harusnya di sini ada, di sini ini enggak ada, di sini ada. Nah ini yang dinamakan sejajar, teman-teman. Misalnya kayak gini nih, ini mata tunas, ini mata tunas, di sini mata tunas. Nah itu yang dinamakan sejajar. Misalnya ini di sini keluar ranting, di sini keluar ranting. Nah itu baru sejajar dalam satu ruas. Nah sedangkan kalau kayak gini, ini sudah melewati satu. Nah itu bukan termasuk carang sejajar. Nah padahal ini murni tumpang sari. Walaupun ini hanya mata, tetap tumpang sari, teman-teman. Itu harus dihitung. Nah bukti kalau tumpang sari itu masih mudah ditemukan, kita langsung ke rumpunnya, teman-teman, agar teman-teman bisa paham, memahami. Nah ini biasanya dalam rumpun itu tumpang sari itu ada. Nah ini teman-teman, nah kita lihat, nah ini lihat, teman-teman. Nah ini dinamakan tumpang sari karena apa? 2 alis yang bertumpuk. Nah ini kalau kayak gini kan keluar rantingnya antara kiri dan kanan. Nah ini juga ada yang menyebutnya ini pati lele tumpang sari, padahal antara pati lele dan tumpang sari
itu dua nama pakem yang berbeda. Pati lele sendiri, tumpang sari sendiri. Nah ini. Nah karena mereka hanya taunya kalau itu pati lele itu kanan kiri ini keluar rantingnya. Padahal kalau pati lele dalam satu alis ini keluar ranting di kanan kirinya. Nah sedangkan ini dua alis yang bertumpuk. Nah kalau kita garis antara ke kiri ke kanan ini, dari ranting kiri ini posisi ranting ini di sebelah kiri, kita garis lurus dalam satu alis. Nah ini tidak ketemu dengan yang ini atas bawah. Karena apa? Ini bertumpuk, dua tumpuk. Nah sedangkan kalau pati lele ini harus dalam satu alis. Nah di sini harus ada rantingnya. Jadi lurus, kanan dan kiri ini lurus. Nah sedangkan ini kalau kita garis, nah ini atas bawah. Nah karena ini memang murni tumpang sari. Nah ini. Nah juga itu yang tadi saya bilang, ada yang bilang sejajar kalau kayak gini, padahal jelas beda. Nah ini karena apa? Mereka melihat ranting yang bawah dengan yang atasnya, padahal ada melewati satu alis. Nah ini teman-teman, inilah suatu ilmu pengetahuan agar kita bisa paham serta memahami. Ilmu logika itu harus diikut sertakan agar apa? Agar kita jangan sampai salah memberi nama pakem. Nah, mungkin teman-teman sudah jelas. Nah ini bambu tumpang sari, bambu yang masih tergolong mudah untuk ditemukan teman-teman. Nah tapi karena apa? Mereka sudah tersugesti oleh bambu petuk yang konon katanya harganya miliaran. Jadi apa? Ilmu logikanya itu sudah tidak dipakai. Nah padahal ini murni bambu tumpang sari. Nah inilah bambu tumpang sari, bambu yang banyak sekali salah dalam penyebutan. Ada yang bilang bambu petuk, ada yang bilang bambu pati lele, ada yang bilang carang sejajar. Padahal ini murni bambu tumpang sari. Ilmu logika, ilmu titen itu harus kita ikut sertakan. Semua bisa dilogikakan. Kita jangan sampai terjerumus dengan embel-embel yang berbau goib, mistis dan lain-lain. Itu hanya oknum-oknum yang hanya mengedepankan materi, bukan suatu ilmu pengetahuan. Oke, insya Allah teman-teman paham biar memahami. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam buat teman-teman semua.